Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan zakat profesi. Sebelum kita membahas tentang zakat profesi, sedikit kita akan membahas tentang pengertian zakat itu sendiri. Zakat ini merupakan satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau akan membersihkan dan mensucikan mereka. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam itu dibentuk atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah membayar zakat. Dan yang keempat adalah pergi haji. Serta yang kelima adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Yang kita akan bahas adalah tentang zakat. Zakat merupakan satu ketentuan yang sudah pasti dan jelas di dalam agama Islam. Bahkan orang yang mengingkari atas wajibnya zakat secara muttafaqun alaih, ulama bersepakat orang tersebut dihukumi telah kufur atau keluar dari Islam. Sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya, beliau mengatakan wujubuz zakat ma'lumun minad dinillah daruratan, bahwa wajibnya zakat ini merupakan hal yang sudah jelas maklum dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan pasti. Maka faman jahada wujubaha faqad kadzdzaballahu wa kadzdzaba rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengingkari atas wajibnya zakat ini, dia telah berbohong dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Hukima, maka orang tersebut dihukumi bikufrihi, dengan kufurnya atau setelah keluar dari Islam karena mengingkari atas wajibnya zakat tersebut. Nah, zakat ini bermacam-macam bentuknya ya dalam masalah pembahasan zakat. Jadi zakat kalau kita artikan secara bahasa dalam kitab-kitab fikih, ulama mengatakan zakat lugatan at-tadhhir wan nama. Zakat secara bahasa artinya adalah at-tadhhir, pensucian atau pembersihan, wan nama, dan berkembang, dalam artian bertambah kebaikannya dan bertambah keberkahannya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kemudian secara syar'i ulama mendefinisikan daripada zakat tersebut adalah ismun limalin makhsusin yukhadu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusarrafu li ta'ifatin makhsusatin, yaitu satu nama dari harta yang khusus, kemudian diambil juga dari harta yang khusus dengan jalan yang khusus dan diberikan atau ditasarufkan kepada golongan-golongan yang telah dikhususkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi lain dikatakan bahwa zakat secara syar'i adalah ismun lima yukhraju min malin aw badanin alal wajhil al-ati, yaitu satu perkara yang dikeluarkan baik dari harta atau dari badan kita. Berarti kaitannya dengan zakat fitrah dengan jalan yang akan dijelaskan oleh beliau para ulama-ulama kita. Nah, tentang pembahasan zakat ini, terutama tentang zakat profesi, memang terjadi beberapa perbedaan pendapat. Ya, mayoritas dari ulama Salafi Wahabi seperti Abdullah bin Bas, seperti kemudian Syekh Utsaimin mengatakan zakat profesi tidak wajib karena memang tidak ada ketentuannya di dalam kitab-kitab ulama terdahulu maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang wajibnya zakat profesi. Namun mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini telah disepakati bahwa penghasilan atau zakat profesi, zakat penghasilan ini adalah hukumnya wajib untuk dikeluarkan, baik kaitannya berprofesi dengan pekerjaan yang berkaitan dengan instansi pemerintah seperti PNS atau pegawai kantoran atau pegawai seni dan lain sebagainya, yang di situ bisa menghasilkan uang baik itu bulanan dan lain sebagainya. Nah, ulama 4 madhab
yaitu diantara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ini tidak mewajibkan atas dikeluarkannya zakat kecuali kata mereka ulama-ulama 4 mazhab tersebut sudah mencapai 1 nisab, dan yang kedua adalah sudah sempurnanya 1 tahun. Bahkan dalam kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, wal muqarru fil madzahibi al-arba'ah fi madzahibil arba'ah annahu la zakata fil mali al-mustafadi hatta yablugha nisaban wa yatimma haulan. Yaitu ketetapan di dalam 4 mazhab bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam harta penghasilan kecuali telah mencapai 1 nisab dan sempurna hitungan 1 tahun daripada penghasilan tersebut. Nah, kemudian tentang pengeluaran daripada atau zakat profesi ini, ulama juga berbeda-beda pendapat di dalam cara untuk mengeluarkan zakat profesi ini. Sebagian ulama diantaranya adalah Syekh Muhammad Al-Jazuli mengatakan zakat profesi ini dikiaskan atau disamakan dengan zakat zur atau zakat tanaman, ya, seperti halnya tanaman padi, korma, dan sebagainya, yang mana dikeluarkannya daripada zakat tanaman tersebut, zur tersebut, yaitu ketika tanaman tersebut ini telah panen. Kita contohkan seperti beras, ya. Maka ketika seseorang petani beras menanam padi, ya, selama 6 bulan atau 3 bulan, 4 bulan, dan sebagainya, menghasilkan panennya ini sudah mencapai hitungan 1 nisab, ya. 1 nisab daripada beras adalah 522 kilo, ya. Maka ketika hasil panen yang sudah mencapai 1 nisab atau lebih, maka harta dari hasil panen tersebut ini wajib untuk dizakati, ya. Di dalam masalah zakat zuhur telah dijelaskan, yaitu ketika pertanian tersebut dalam operasionalnya, penanamannya, perawatannya tidak membutuhkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 nisab tersebut, yaitu 522 kilo. Kalau di dalam operasionalnya, dalam perawatannya ini membutuhkan biaya, maka yang dikeluarkan adalah 5% dari 1 nisab tersebut. Nah, maka kalau kita kiaskan dengan zakat zur ini, ya, ketika seseorang berprofesi dan dia mendapatkan penghasilan selama 1 bulan, dan penghasilannya atau gajinya ini ternyata telah mencukupi 1 nisab, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk membayar zakat. Berapa ukuran 1 nisab? Maka kalau kita kalikan dari beras, yaitu 522 kilo, yang kalau kita hargakan 1 kilo daripada beras, yaitu sebesar harganya 8.000, ya, kita ambil yang paling kecil, ya, maka dikali 522 sama dengan 4.176, ya, 4.176. Maka ketika seseorang berpenghasilan setiap bulannya, baik itu pegawai pemerintah, swasta, pegawai seni, mendapatkan penghasilan dalam 1 bulannya dengan ukuran 4.176, ya, atau 5 juta lebih, maka orang tersebut telah memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Nah, sedangkan dalam pengeluaran zakatnya, ya, nah ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa cara penghitungannya dikiaskan dengan zakat zuhur, kemudian cara pengeluarannya dikiaskan dengan zakat emas, yaitu sebesar 2,5%. Maka kalau kita kalikan dari 4.176.000 ini, dikeluarkan zakatnya dari 2,5% adalah sebesar berapa, ya, dari 4 juta tersebut, ya. Kalau kita lihat dari tabel tersebut, kalau dikalikan 2,5%, ya, kurang lebih adalah 100.000,
ya, kurang lebih 100.000 atau lebih sedikit yang harus dikeluarkan dalam setiap bulannya dari penghasilan 4 juta yang dia dapatkan, ya. Kemudian yang kedua yaitu pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi ini dikiaskan dengan harta simpanan dia, yang mana harta tersebut sama nisabnya dengan ukuran emas, yaitu dengan kadar nisab yaitu seberat 85 gram emas. Maka ketika seseorang telah memiliki 85 gram emas, wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya yaitu sebesar 2,5% atau 2,5%. Maka ketika emas tersebut 85 dan 1 gramnya itu seharga kita hitung 500.000, ya, maka 500 dikali 85 sama dengan 42.500.000. Maka ketika seseorang, ya, mendapatkan penghasilan selama 1 tahun, tadi kan dikatakan bahwa kalau dalam masalah zakat emas ini, ya, disyaratkan atau harta simpanan memiliki 2 syarat, yaitu sudah mencapai 1 nisab dan sudah memenuhi 1 tahun. Maka ketika gaji seseorang dikalikan dalam sebulannya misalkan 5 juta atau lebih atau kurang, yang penting sudah mencapai 1 nisab, ketika 1 tahunnya sudah mencapai 1 nisab yaitu sebesar 42.500.000, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 1.600.000 lebih yang harus dikeluarkan daripada zakat profesinya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam permasalahan zakat ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang ingkar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak tidak paham tentang harta kepemilikan kita yang ternyata di situ ada yang wajib kita keluarkan dan merupakan hak orang. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika zaman beliau memerangi kepada orang-orang yang enggan atau menolak untuk membayar zakat. Dan ini merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ada unsur ta'abbudi di dalam zakat ini. Ya, apa ta'abbudi? Penghambaan seorang hamba kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Taatnya dia kepada Allah, tunduknya dia kepada Allah atas perintah Allah, yaitu untuk membayar zakat. Dan di samping itu juga ada nilai sosialnya antara sesama muslim, saling membantu, terjadilah ruhama, saling menyayangi, saling menopang, sehingga akan terbentuklah yang namanya kasih sayang di antara umat manusia, terlebih sesama muslim. Di dalam permasalahan ini, ya, ketika penghasilan seseorang bertambah nisabnya, begitu juga pengeluaran daripada zakatnya akan berlipat pula, ya, berlipat daripada kelipatan nisab yang dihasilkan dari penghasilan zakat profesinya tersebut. Maka ketetapan ulama, terutama ulama mutaakhirin dari Ahlussunnah wal Jamaah, mewajibkan seseorang yang berprofesi, apapun itu profesinya, pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai seni dan lain sebagainya, yang memiliki penghasilan dan penghasilannya sudah memenuhi 1 nisab dan sudah sempurna 1 tahun, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 1 nisabnya adalah kurang lebih 42.500.000, maka yang dikeluarkan adalah 1.600.000. Yang mudah-mudahan dari sedikit keterangan tentang zakat profesi ini kita bisa memahami sehingga kita bisa saling membagi kepada sesama sumakol. Wallahu a'lam bishawab.